Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Renal Channel. Nah, terima kasih kepada subscriber saya yang sudah mengikuti video-video saya sebelumnya. Nah, banyak juga nih yang di komentar-komentar bilang kalau saya kurang komunikatif. Memang betul, tapi kebanyakan juga saya jawab. Dan sudah saya bilang di sebelum-sebelumnya, saya minta maaf kalau ada yang komentar belum dijawab karena saya sangat sibuk sekali, dan juga banyak yang sudah di WA gitu ya. Jadi bukan puluhan lagi yang WA ya, tapi banyak lah. Jadi memang ada juga yang belum saya tanggapi. Jangan marah, jangan baper, jangan bilang saya sombong gitu. Karena kesibukan saya juga bukan ngurusin ini aja sih sebenarnya gitu. Karena ini hanya hobi aja. Ya mohon maaf kalau seumpama dari komentar itu, memang kolom komentar itu kalau misalkan dijawab semua, memang video saya kan banyak tuh. Jadi saya harus buka satu-satu mana yang harus dijawab gitu. Ya mau insya Allah kalau ada waktu ya. Paling itu aja tuh yang ada yang bilang saya kurang komunikatif, ya enggak juga sih gitu. Nah, kali ini sebenarnya yang nanya di komentar itu banyak juga yang sudah ada di video-video sebelumnya, kecuali yang baja modern, kayak ada yang minta review CPM ya, CPM berapa itu. Nah, karena saya bukan ahli di bidang pisau modern, baja modern. Nah, jadi kemarin itu sudah ada juga kayak Bang Istika. Nah, dia juga tahu, memang dia istilahnya dia menguasai juga baja modern. Kalau saya hanya pisau-pisau dari misalkan lokal atau dari impor. Paling itu. Nah, sekarang ini saya nih pengen memperkenalkan aja, kan ada yang lagi tuh bilang, "Bang, apa sih namanya, amunisinya yang buat kurban abang apa sih, pisaunya pisau apa sih gitu." Nah ini sebenarnya saya minta maaf juga karena pisau-pisau yang sudah andalan saya banyak juga yang keluar gitu ya. Sudah banyak juga orang yang ngambil gitu ke rumah, datang ya, istilahnya mereka pengen pisau yang buatan saya lah gitu, kasarnya gitu ya. Nah ini saya kenalin dulu nih keluarga baru sebenarnya. Nah ini nih. Nah, ini keluarga baru saya. Saya mau perkenalkan dulu ini dari ya maaf ya, ini ada ininya nih. Keluarga besar pemotong aja nih, komunitas ya, stikernya. Saya mau kenalkan dulu dari ininya ya, dari Skapbark. Dari ininya dulu ya. Nah, ini Skapbark. Jadi memang ini adalah wajib. Ini adalah pakaian saya juga ya, termasuk. Nah, ntar ada saya nih, ada di sini nih. Ini lagi saya motong nih, harus pakai ini. Gunanya apa sih sebenarnya ini nih? Ini Can Master ya. Ini ada nggak nih? Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya. Ini Can Master nih. Ya, ini bahannya adalah plastik polyurethane. Polyurethane apa polyurethane gitu? Polyurethane. Nah, ini panjangnya 25 ya. Panjangnya 25. Jadi ini sebenarnya khusus untuk pisau bacer dan boning ya. Kalau untuk skinning nggak masuk dia. Karena skinning itu kan melengkung gitu ya. Dan ini sebenarnya gunanya itu sangat membantu sekali kalau buat saya ya. Jadi kalau ini panjangnya 25. Jadi kalau misalkan pisaunya lebih dari 25, dia nongol di sini nih. Karena dia bolong. Dan ini mudah dibersihkan gitu ya. Nih, saya contohin, misalkan kita taruh di sini ya. Kita habis motong nih, taruh di sini juga nggak masalah karena ini tidak menyerap air, tidak menyerap darah. Ini kuat sekali ya. Kuat sekali ya. Ini saya sudah pernah menyaksikan sendiri. Kemarin saya lagi sama dokter ya, saya tidak sebutkan nih namanya, dokter hewan. Dan itu kena, dia taruh pinggang sini dan kita lagi ngikat sapi ya, bersama-sama ya. Dan itu dia kena tendang sapi ininya, tapi untung ada ini. Prak. Nah, ini tidak pecah ya, cuman copot doang dari pinggang gitu. Nah, ini gampang dibersihkan juga. Jadi kalau misalkan Anda yang punya pisau yang 25, insya Allah cukup di sini. Tapi ini khusus untuk pisau bacer dan pisau boning ya. Sekali lagi untuk pisau bacer dan boning. Nah, ini kayak boning nih. Jadi kalau misalkan ini bacer ya. Ini kalau saya bilang nih. Nah, kalau ini gampang dibuka. Jadi kalau misalkan di sini ada darah, misalkan habis motong langsung masukin. Kalau ini kan nggak karat. Jadi misalkan kalau habis motong ada darah, langsung dimasukin ke sini nggak masalah. Nyucinya gimana? Ini tinggal didorong ke atas. Nah, ini tinggal didorong ke atas tuh. Lihat. Ini gampang sekali dibersihkan. Dan ini higien ya.
harus higienis. Jadi ini memang benar-benar bersih lagi, jadi tanpa noda darah. Ini dimasukin lagi tuh. Dan ini sebenarnya bisa tiga slot tapi sama honing. Jadi pisaunya ini 2. Ini saya masukin ya. Dan ini ngunci ya, ya istilahnya nih nggak ya oglek sih oglek, cuman dia ngunci. Nah ini bisa 3 sama ini sebenarnya. Ini taruh di tengah sini. Nah tapi kebanyakan juga orang tidak taruh di sini karena berbagai macam honing ya. Honingnya tuh biasanya terpisah di sebelah gitu. Dan ini kalau penjualannya ini harus dapat ini. Nah ini buat dipinggang ya. Ntar saya masukin dulu. Ini buat dipinggang. Dan ini wajib ya. Kalau saya wajib. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, oh saya mah pakai sarung kulit aja ditaruh di pinggang, ya itu silahkan. Kalau ini gampang, mudah dibersihkan. Saya contohin nih. Ya. Ini jadi tinggal cantelin sesuai dengan ukuran pinggang Anda. Nah, tuh lihat tuh. Ya. Cakep. Nah, nih. Nah, ini ditaruh di sini, dicantelin. Ya dengan rantai lagi. Saya ada rantainya. Ini saya taruh sini. Jadi ketika ini diambil, ini Anda bisa milih antara yang pisau buat motong sama yang buat apa sih namanya? Yang buat motong sama yang buat ngulitin. Nah, ini jadi tujuannya adalah sebenarnya kita tidak, misalkan kita habis motong nih. Kita habis motong. Nah, ketika kita mau ganti pisau lagi, pisau ini tidak taruh di tanah atau tidak taruh di mana-mana gitu, bingung. Naruh di mana nih ya? Nah, ini langsung taruh di sini. Langsung Anda ganti pisau. Nah, ini yang buat ngulitin atau buat motong-motong apapun ya. Tanpa lagi naruh di tanah, langsung taruh di sini. Tuh. Anda mau motong lagi, ini tinggal langsung sini. Ya. Ini kebetulan saya emang suka warna merah, topi saya warna merah. Saya juga sebenarnya suka warna hijau dan biru gitu, tapi cenderungnya ke merah gitu ya. Langsung taruh sini lagi. Dan ini sangat nyaman sekali kalau buat saya mah. Ini. Jadi darah juga misalkan habis motong di sini kita langsung semprot, itu langsung rontok ya. Nah, saya buka lagi. Nah, ini adalah scuff barknya. Jadi didesain khusus untuk pisau boning dan bacer. Dan ini sudah didesain secara profesional ya, bukan yang kaleng-kaleng ya. Nah, insya Allah ini bisa membantu untuk kerja juga ya. Ini sangat membantu nih kalau buat saya nih. Bukan sekedar gaya-gayaan, kayak inilah, kayak chef segala macem lah. Tapi ini memang membantu sekali, gitu ya. Nah, ini model pisau apapun, insya Allah cocok. Asal jangan yang chopper ya, chopper, cleaver atau katana gitu ya. Yang nggak cocok lah, gitu ya. Kalau bullnose gimana bullnose? Bullnose insya Allah bisa, tapi ini yang 25. Jadi intinya jangan yang melengkung. Ya, jangan yang melengkung. Bacer insya Allah bisa. Kalau misalkan yang kayak cimeter insya Allah bisa. Tapi kalau lebih dari 25 dia nongol. Karena di sini bolong. Ya, gitu ya. Nah, ini sekedar apa sih? Ini 2 slot ya, 2 slot. Ada juga yang 3 slot, ada yang 4 slot. Kalau yang dari FDIC itu ada yang 4 slot. Tapi saya nyamannya pakai ini. Kenapa? Karena gampang dibersihkan ya, dibuka ininya tadi saya angkat. Bentar. Saya angkat. Kalau ini tinggal saya dorong ke atas. Nih, ini semua bisa dibersihkan luar dalam. Jadi higienis. Dan ini benar-benar sangat membantu. Terima kasih nih buat Scan Master juga. Nah, ini juga kiriman dari teman saya juga. Nah, itu tadi scuff barknya. Sekarang masuk ke pisaunya. Nah, ini adalah pisau yang akan saya gunakan di tahun ini. Tapi di lingkungan rumah saya ya masih rada-rada takut COVID. Jadi mudah-mudahan tahun ini saya masih bisa motong di lingkungan saya ya. Tapi kalau misalkan mereka tidak memotong, no problem bagi saya. Jadi saya harus istirahat dulu di tahun ini. Kita ngopi-ngopi lah, tahun ini tidak ada pemotongan ya. Misalkan kalau seumpama ada pemotongan, ya kita jalankan, yaitu namanya tugas. Nah, ini adalah pisaunya. Ini pisaunya giser ya. Pisaunya giser, dan giser udah saya
sudah saya review juga di waktu itu di RPH ya. Jadi itu ada dua ya, yang saya yang saya review, Geyser sama FDIC. Nah, yang pertama itu sebenarnya Geyser, yang kedua itu yang Bullnose itu FDIC. Jadi kebanyakan orang bilang yang enak tuh yang pertama, Bang. Sebenarnya dua-duanya enak. Tergantung dari posisi leher si sapi, karena posisi si leher si sapi atau si gelambir tadi. Dan itu saya coba lagi yang untuk kedua kalinya, ketiga kalinya di RPH itu enak dua-duanya. Jadi pabrikan itu nggak bohong. Memang nggak bohong lah. Pabrikan besar itu dia tuh sangat nyaman sekali. Nah, ini ukuran 18 cm. Ukuran 18 cm yang akan saya pakai untuk sapi sekitar 800 ya, 800 kilo ya. Ya 1 ton ya, paling nanti ada yang panjangan dikit gitu saya. Nah, ini saya akan pakai Geyser. Karena kenapa? Karena pisau saya semua sudah habis gitu ya. Dan ini juga dikirimin sama teman saya gitu ya. Terima kasih. Nah, ini ada nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi ada Gentala yang ngirimin ini. Thank you. Nah, ini buat buat boning. Boning ini saya akan pakai seset atau nurunin daging atau skinning juga bisa. Jadi ini sebenarnya buat boning, tapi buat skinning, buat kulit itu enak banget dah. Modelnya begini, emang saya suka modelnya, kan ada tuh yang melengkung tuh begitu, yang kayak saya review lagi tuh kayak Isel, terus kayak skin lamp ya, kayak dari Victo tuh skin lamp, tapi saya enakan yang ini buat skinning, buat nyeset kulit. Dan ini juga akan saya pakai untuk motong. Jadi ini sebenarnya berbagai banyak fungsi gitu ya. Jadi saya motong juga bisa nih. Ya, ini sekelas sapi Kupang, sapi Bali, itu saya masih nyaman lah pakai ini untuk motong ya. Ini 15 cm ya, 15 cm. Anda jangan ngikutin saya ya. Anda jangan ngikutin saya pakai yang pendek ya. Wah, saya mau ngikutin Bang Renal pakai ini, jangan. Itu jam terbang Anda dulu ya. Jam terbang Anda dulu ngerasain pakai pisau yang panjang. Makanya saya sudah menjelaskan, jadi saya tidak menjelaskan lagi di video-video atau di pertanyaan komentar. Dan ini jangan lagi ada yang nanya ini kuat berapa sapi. Jangan lagi ada yang nanya. Nah, ini Geyser ini termasuk salah satu yang gampang diasah. Waktu di RPH itu belum saya flatin, belum saya asah pakai apapun, hanya pakai honing ya. Gini aja cukup ya. Yo, cukup gitu aja. Nah, Geyser ini salah satu sama juga sama yang lainnya juga, yang merek-merek yang kayak FDIC, dia gampang diasah ya. Jadi saya hanya gini, tapi harus sering ya, harus sering. Ini merek yang murah ya. Jadi saya hanya pakai merek Cina nih ya, pakai merek Cina. Yang lain saya kasih yang bagus. Saya pakai yang murah aja. Makanya saya bilang, kalau Anda nanti sudah terbiasa dan bisa ngasahnya, Anda pakai apapun sharpeningnya itu pasti bisa tajam. Ya gitu, tapi harga juga tidak membohongi ya. Kayak sekelas FDIC dan yang lain yang mahal itu pasti bisa tajam. Karena mereka brand terkenal ya, yang besar, dan itu dipakai untuk bacer-bacer di seluruh dunia gitu. Nah, kenapa saya nggak pakai yang mahal? Karena habis, barangnya sudah habis saya. Jadi saya sisain yang ini aja ya. Yang ini kasar ya, ini regular cut ya. Regular cut ini karena sangat kasar sekali ya, karena murah ya. Jadi ini saya amplas dulu. Saya amplas pakai 600, grade 600. Cuman saya amplas gini doang nih. Paling ya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah cukup. Karena ini tadi sangat kasar sekali nih. Ini greges sekali, sangat kasar. Nah, kalau Anda udah tahu, Bang, sampai di mana kehalusannya? Ya itu nanti terserah Anda. Saya juga bingung sampai kamu. Ini kan saya yang ngerasain sendiri, ini masih kasar sekali. Tapi awalnya ini kasar banget. Jadi saya halusin, cuman hanya menghilangkan buat greges sekali. Nah, ini langsung saya iniin. Dan itu tajamnya ya gila ya. Jadi ini gimana ya? Cuman hanya digini-giniin aja. Itu tajamnya sudah luar biasa. Nih. Tuh. Di bulu juga dia udah tuh. Kelihatan nggak tuh? Saya cuma sedikit doang nih di bulu. Tuh. Rontok. Nah, ini patokannya seperti itu ya. Kalau misalkan Anda mau main kertas lagi ya silakan. Misalkan Anda mau main kertas nih, sabet aja gini. Tuh.
disabet ya. Tuh. Jadi patokannya nanti ketajaman Anda sendiri, bukan dari saya, bukan dari ini. Jadi ketajaman yang Anda inginkan itu seperti apa gitu. Jadi bukan ketajaman dari saya gitu. Itu berbeda, itu berbeda. Misalkan Anda ngasih pisau ke saya, "Bang, coba di Bang. Tajam nggak?" Nah, itu pisau Anda sudah asah dengan tajam sekali. Ketika nanti di saya bilang begini, apa Anda saya giniin, "Ah, kayaknya kurang tajam, Bang." Nanti Anda stres. Begitupun saya, standar ketajaman saya, misalkan saya udah tajam nih. Saya kasih Anda gimana Bang nih, tajaman di saya nih dari saya. Terus Anda pasti begini. Kok kayaknya kurang tajam ya Bang? Nah, itulah makanya berbeda-beda dari segi tangan juga ya, jari dari merasakan itu memang berbeda-beda. Kalau asahan saya sendiri, saya yakin bahwa ini akan bisa sekali tarik gitu ya. Maksudnya sudah sangat tajam sekali gitu ya. Ketajaman yang saya inginkan, bukan ketajaman Bang kan harus ada standarnya. Ya, itu standarnya dari Anda. Kalau standarnya Anda pengen ini silahkan. Kalau standar Anda pengen tisu gitu ya, silahkan. Tapi kalau saya udah tidak main tisu lagi, sebenarnya udah tidak main ini lagi, tapi di bulu. Kalau di bulu dia diginiin, dia udah nempel, ya, terus didorong sedikit seperti silet lah. Silet. Kalau misalkan di bulu dia udah nempel, di sini misalkan udah nempel, tuh. Dia diginiin rontok tuh. Sedikit aja. Bang, praktekin dong Bang buat jenggot. Ya, itu mah berlebihan lah. Jangan terlalu lebay gitu. Saya udah pernah meraktekin waktu itu nih, habis semua. Cuman saya nggak saya videoin. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan juga lah komentar. Nah, saya yakin semua yang nonton di sini itu bukan pemotong. Jadi ada juga komentar-komentar yang nggak wajar lah. Nah, ini nggak semuanya juga bagi pemotong di sini. Ada cuman lewat. Dan sekali lagi, jangan pernah minta subscribe balik. Jangan pernah meminta subscribe balik ke link Anda. Kenapa? Itu YouTube udah ngetarain. Jadi Anda harus juga bisa membaca peraturan di YouTube. Di YouTube itu tidak ada subback balik ke link saya, subback balik, dan itu nanti Anda akan diketarain channel Anda. Ya. Dengan bahasa-bahasa begitu. Jangan ya nonton satu videonya nanyanya tuh kayak orang ya gimana ya? Ya sekedar lewat aja. Netizen lah namanya, netizen yang mau ngacak-ngacak YouTube orang. Tapi saya nggak tanggepin. Nggak masalah kalau buat saya, karena itu semakin tinggi komentar berarti antusiasnya semakin tinggi. Nah itu. Nah balik lagi, itu tadi nih yang 18, ini yang boning. Yang boning sama juga karena dia micro bevelnya itu tipis ya. Jadi nggak perlu lagi diflatin karena ini udah tipis matanya. Jadi Anda harus tahu kalau misalkan matanya itu micro bevelnya gede, baru Anda flatin. Tapi kalau tipis ya jangan. Yang micro bevelnya sedikit itu Giser sama FDIC itu sedikit. Kalau Victorinox masih agak sedikit lebar. Jadi kalau Anda langsung giniin Victorinox itu memang agak susah. Coba di kolom komentar kalau misalkan Anda beli baru Victorinox terus diginiin, itu nggak tajamnya kurang ya karena micro bevelnya masih tinggi. Tapi kalau Giser sama FDIC itu udah enak. Diginiin ini udah tajam. Ya. Diginiin. Ya. Kalau Anda pelan-pelan lah, jangan ngikutin tukang jagal. Yang penting, nah caranya, ini nih yang panjangan aja deh. Caranya ini, tempel. Jangan terlalu tinggi, ikutin matanya. Jadi yang bergerak adalah angle tangan Anda nih. Nih, lihat, turunin. Nah, gitu. Ini, pelan. Nah, gitu. Jadi bukan ke sini ya. Bukan jalan. Dan ini ngeri ke sini. Ini, ke sini. Tempel, puter. Tempel, diputer. Ditempel matanya, diputer, tapi jangan ada penekanan, hanya nempel, puter, nempel, puter. Nah, ini jangan nanya lagi Bang, saya punya Victo, terus ininya harus kasar dan apa halus. Ya itu terserah Anda mau greges. Saya bilang, saya sudah menerangkan dengan detail, ya menerangkan dengan detail bahwa honing itu sifatnya bukan mengasah, tapi cuman hanya meluruskan mata, ya. Ketika Anda motong itu pasti matanya itu agak berbelok. Nah, dia akan meluruskan. Kalau ini sharpening untuk mengasah sekaligus menjaga ketajaman, ya. Itu saja ya. Nah, oke. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini saya masukin lagi. Ini dapat membantu sekali. Nanti link pembeliannya bisa saya taruh di
di deskripsi ya. Jadi jangan nanya lagi deskripsi yang mana, cari ya. Jangan jadi gaptek gitu ya. Deskripsi aja nggak tahu. Nah, terima kasih buat subscriber saya. Mohon maaf yang belum saya jawab di kolom komentar ya, karena kesibukan, saya juga manusia. Jadi jangan baper. Sampai ketemu lagi, misalkan kalau ada pelatihan di mana ketemu saya, ya kita bisa ngobrol bareng dengan sharing lah. Ini yang akan saya pakai tahun ini insya Allah. Ya, saya cuma bawa ini doang, tidak bawa stropping. Saya tidak main stropping lagi sekarang. Jadi ini adalah primadonanya, walaupun murah. Anda saya kasih yang bagus, saya pakai yang murah aja. Jadi semua saya kasih yang bagus untuk Anda, bukan kaleng-kaleng ya. Dan ini saya pakai insya Allah tahun ini kalau di tempat saya ada pemotongan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.